Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya mau menunjukkan kayu yang telah dijemur. Jadi kayu jati yang habis digergaji kemudian dijemur. Nah, kalau sudah dijemur itu seperti apa ya? Nah, bisa kita lihat ya di dalam video. Kayu yang telah dijemur itu agak terang ya, berbeda kalau habis digergaji itu kan warnanya itu agak pucat-pucat dan clear atau corak atau tekstur kayunya itu belum begitu tampak ya. Kalau sudah dijemur lah warnanya agak terang seperti ini tuh ya, tuh ditunjukkan Mas Gunawan tuh. Coba Mas Gun tunjukkan warna yang ya, seperti itu ya, kan kelihatan tuh ya warnanya terang, kemudian apa ya, lebih hidup, dan juga terlihat di sini kayunya itu sudah agak mengering ya, berbeda dengan ketika kayu itu diturunkan dari mobil, dari penggergajian turun dari mobil. Nah, itu kan masih kelihatan basah dan warnanya belum begitu terang. Tapi kalau ini setelah dijemur itu kelihatan warnanya jadi terang, kemudian juga terlihat lebih kering ya, karena airnya menguap lah. Itu bisa dilihat ya, itu ditunjukkan sama Mas Gunawan, itu kayunya udah warnanya terang ya, terang, kemudian juga tekstur kayunya juga lebih kelihatan, juga terlihat lebih kering ya. Soalnya kalau kondisi masih terlalu basah kemudian dikerjakan, misalnya langsung diketam kemudian dibuat almari atau apa, atau pintu atau sebangsanya, itu nanti biasanya itu kurang stabil. Sebagai contoh, itu walaupun ya purus pintu misalnya, atau purus almari, atau purusnya itu sudah dilem pakai lem epoksi, kemudian juga sudah diberi pantek atau dowel, itu kalau sudah dimelamin atau dicat duku, itu mungkin jarak berapa lama ya, mungkin 2 bulan atau 3 bulan atau mungkin setengah tahun, itu bagian purusnya itu bisa seperti retak. Jadi lemnya tetap kuat, hanya kayunya itu yang kelihatan agak mimpes sedikit, sehingga menjadikan pertemuan purusnya itu menjadi seperti retak rambut itu. Nah, itu dampaknya kalau kondisi masih terlalu basah kemudian di finishing ya, itu nanti dampaknya bisa seperti itu. Kalau pakai mobilek itu mudah banget itu, kalau ada retak rambut dikasih wood filler kemudian dioles pakai mobilek udah sembuh ya. Kalau melamin itu prosesnya agak lumayan lama, apalagi kalau itu cat duku ya. Kalau cat duku kemudian sampai retak rambut, nah itu prosesnya kan agak lama, harus ngamplas, dempul, nanti harus poksi lagi, harus mulai cat lagi baru clear. Soalnya kalau langsung cuman bagian yang retak rambut kelihatannya cuman sedikit, tapi nanti bisa belang itu sama samping-sampingnya itu warnanya itu tidak sama, sehingga prosesnya jadi agak lama ya. Nah, itu sebagai contoh seperti itu.
Ini bisa dilihat ya, kita zoom. Coba Mas Gun tunjukkan kayu yang sebelah sini dulu Mas Gun, yang sebelah itu yang pendek-pendek dulu ya. Kita zoom ya. Nah, itu kayu yang lumayan dah kering ya, dah lumayan kering ya, seperti itu ya. Kalau belum warnanya agak pucat ya, agak pucat, dan ini udah kelihatan lumayan kering ya. Nah, seperti itu ya. Ini untuk standar kayu jati lokal udah oke, itu udah berani misalnya untuk dibuat almari atau meja atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk kiriman ekspor, jujur ini belum standar ya, seperti ini belum standar. Karena kalau yang ekspor itu kekeringannya itu paling rendah itu ya, gridnya itu sekitar di bawah 12 ya, apa untuk kekeringannya itu kalau diukur pakai pengukur kadar air itu paling enggak di bawah 12 ya, 12 tuh di oven loh ya, di oven tuh diukur 12 ya. Misalnya paling ya standar banget 7 sebenarnya ya, tuh di oven itu di 7 atau 8 nanti dikeluarkan dari oven lah, itu sudah untuk standar apa standar yang ekspor itu sudah oke ya, sudah berani. Nah, dampaknya kalau tidak kering betul itu nanti dipek di kontainer, di dalam kontainer itu purus-purusnya bisa lepas itu sampai di misalnya di Perancis, di Belanda atau di Amerika, di ekspor sana, purusnya pada coplok nanti kan ya, karena kayunya kurang kering. Nah, itu dampaknya seperti itu. Tapi kalau untuk produksi lokal pintu, almari atau apa itu cenderungnya udah aman, ini udah aman. Yang pengalaman begitu ya. Tapi kalau umpama ini dijemur lebih lama lagi atau di oven sampai ke kekeringan misalnya di bawah 15, itu udah bagus banget ya, udah bagus banget. Sebagai ancar-ancar, kalau umpama teman-teman itu punya cagak misalnya ya, cagak kayu jati, itu rata-rata cagak kayu jati yang lama itu kekeringannya itu di angka 18 sampai 22-an lah, itu sekitar itu tuh kayu jati yang lama yang udah dibikin tiang, udah dipakai berapa tahun, warnanya coklat tua, itu rata-rata kekeringannya di 18 sampai 22-an lah, sekitar itu kekeringannya. Tapi kalau yang masih baru dijemur beberapa hari seperti ini paling ya masih di atas 25 ini ya, masih di atas 25 kekeringannya. Nah, ya bisa dipersani teman-teman. Itu kondisi kayu. Nah, ini seperti ini, udah agak mengering ini. Kemarin beberapa hari yang lalu, 2 atau 3 hari yang lalu, ini masih tampak basah, ini sekarang sudah kelihatan mengering, teksturnya juga sudah kelihatan ya. Ini seperti ini, kita zoom. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sehingga saya sarankan kalau teman-teman itu habis menggergaji kayu, baik itu kayu beli di toko kayu gelondong atau mungkin punya kayu di sawah atau di kebun, habis digergaji jangan langsung disimpan, tapi di jemur dulu sampai sekiranya yakin lumayan kering baru disimpan. Dan jangan langsung diletakkan di tanah ya, dikasih bantalan biar nanti enggak
lembab, kemudian nanti bisa dimakan rayap ya. Demikian video saya kali ini. Mohon teman-teman untuk bisa subscribe ke channel saya. Terima kasih, matur nuwun. Matur nuwun Mas Gunawan.